Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur dari MTS 2 Magetan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2023. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya bersama kelas 8A akan mengadakan praktik pembelajaran dengan tujuan pembelajaran menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan menggunakan problem based learning. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas memimpin untuk berdoa. Silakan. Alhamdulillah, ya, semoga kita diberikan kelancaran oleh Allah dalam kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Baik, saya absen dulu untuk kehadirannya. Ahyu Hilmi, Adinda, Adini Sinta, Reza, Ajeng, Alivia, Anissa, Larissa, Dedi Nugroho, Dina Noviana, Patrika, Fikri, Firka, Desa Haji, Desa Haidar, Muhammad Khairul, Muhammad Yusuf, Muhammad Farhan, Muhammad Noval, Muhammad Rizal, Evanda, Nova, Ramadhani, Rizka Ayu, Salma Hidayat, Salma Putri, Salsa Bila, Safa Bintang, Siti Anjara, Samara, Zulfatul, bilang ya, semuanya hadir. Ini Siti Anjara, sudah ada surat izinnya juga ternyata. Ya, tolong untuk syarat apa itu? Surat izin seperti ini, kalian harus tetap membawa. Kalau surat izin sakit ya, mas, jika sekiranya tidak ada yang dititipi, tolong di foto kemudian dikirim lewat grup kelas atau langsung beri pada wali kelas kalian.
Alhamdulillah untuk hari ini ya kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ini merupakan bentuk nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya, kesehatan itu termasuk nikmat Allah yang terbesar juga. Ya, dengan kesehatan kita diberikan kesempatan agar bisa beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Apalagi ini bulan Agustus, ya. Kalau kita ingat bahwa tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai hari kemerdekaan. Itu merupakan kenikmatan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Dengan adanya nikmat kemerdekaan seperti ini, ya, kita bisa leluasa, bisa khusyuk dalam beribadah. Coba kalian bayangkan ketika pada zaman penjajah dulu, mau beribadah susah, ya. Jangankan beribadah, makan saja susah. Kita beraktivitas segala sesuatu dihalang-halangi oleh para penjajah. Jadi kita sebagai penerus bangsa, ya, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dari hasil jerih payah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ya, caranya seperti apa? Ya, caranya dengan kalian belajar dengan rajin. Ya, posisi kalian, kalau saya sebagai guru maka harus mengajar kalian, mendidik kalian supaya menyiapkan untuk masa depan kalian. Kalian sebagai seorang siswa, cara mengisi kemerdekaan adalah dengan cara belajar dengan tekun, ya, belajar dengan giat supaya nanti bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan. Ya, itu jadi tolong nikmat Allah ini harus kita syukuri, ya, dengan cara beribadah dengan tekun supaya nanti kalian bisa mencapai, ya, amal yang baik sebanyak-banyaknya. Gak cuma di dunia saja, baik di akhirat, baik di dunia itu dapat semuanya. Ya, tolong semuanya belajar dengan rajin, ya, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah. Adakah yang masih ingat tentang apa yang dimaksud bahasa baku? Di antara kalian ada yang tahu bahasa baku? Ya, kalian. Ya, betul, ya. Jadi bahasa baku merupakan bahasa, ya, sesuai dengan tata bahasa dari bahasa Indonesia, termasuk juga di dalam kamus normatif. Kemudian, adakah yang tahu tentang apa yang dimaksud gagasan utama? Ya, Esa, tujuan pembelajarannya adalah kita akan membahas atau mengidentifikasi mengenai ciri-ciri, kemudian tujuan, kemudian menemukan fakta dalam teks laporan hasil observasi dan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Nanti ada 4 poin yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, karena ini nanti adalah aspeknya menyimak, jadi nanti di sana ada teks, ya, ada teks, ada permasalahan, kemudian nanti kita bahas bersama-sama, ya. Nanti untuk acuan pertanyaannya sudah ada dalam LKS, nanti sudah tak siapkan. Pertanyaan pemantik ini untuk menjawab dari video yang akan kita saksikan bersama. Yang pertama, nomor 1. Apa objek yang dibahas dalam video tersebut? Yang kedua, jelaskan manfaat objek. Jelaskan manfaat objek bagi kehidupan. Yang ketiga, yang ketiga, bagaimanakah upaya untuk melestarikan objek tersebut? Bagaimanakah upaya untuk melestarikan objek tersebut?
Secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada kepulauan Papua dan Pangkep utama dunia. Berpotensi menyebabkan bencana alam seperti kebakaran dan tsunami. Rasanya dan hilang dalam dasar dengan tsunami yang menimbulkan dan Nomor 1. Apa objek yang dibahas dalam video tersebut? Ya. Ya, yang dibahas adalah hutan mangrove atau istilahnya hutan bakau. Karena tadi sudah kita lihat yang tersebut secara bersama-sama. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dicermati. Jelaskan manfaat objek dari bagi kehidupan. Objeknya tadi kan hutan mangrove, ya. Apa? Ya, manfaatnya bisa menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Gak cuma untuk manusia saja, oksigen itu digunakan untuk seluruh makhluk. Dari hewan kita melanjutkan ke ciri-ciri tujuan maupun struktur tek lapan hasil observasi. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya. Firka? Kalau tidak keberatan, saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan struktur tek hasil observasi. Ya, baik, pertanyaan bagus. Yaitu kaitannya dengan struktur, ya, sebagai materi inti. Biar kalian nanti tidak salah paham, ya. Karena tag laporan hasil observasi ini mirip dengan tag deskripsi. Nah, maka kalian harus bisa bedakan nanti antara tag deskripsi dan tag laporan hasil. Struktur tag NLP itu ada 4. Ya, struktur tag NLP itu ada 4. Yang pertama adalah adanya pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Isinya apa? Bagian ini memuat garis besar, yaitu dari suatu fenomena atau benda yang dibicarakan. Tadi seperti tadi ada kita bahas apa objeknya apa? Hutan bakau atau hutan mangrove. Ya, garis besar hutan bakau itu apa? Dijelaskan di sini di bagian pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua, ya, bagian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Ya, bagian kedua deskripsi bagian. Bagian ini biasanya memuat berbagai gambaran yang benda, fenomena yang sedang dilakukan observasi. Nah, itu ada sebagai contoh, ya, misalkan kita meneliti tentang tumbuhan, ya, tumbuhan tersebut informasi yang disajikan itu mulai dari fisik bunganya, akar, buah maupun juga berupa data yang lain. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Ini yang penting. Ini juga salah satu pembeda dengan tag laporan, tag deskripsi. Kalau tag deskripsi bisa jadi ini tidak ada, karena yang kalau tag deskripsi itu cuma menyampaikan gambaran dari suatu objek secara detail, cuma sampai situ deskripsi bagian, ya. Tapi kalau yang deskripsi manfaat itu khusus fokus dari tag laporan hasil observasi, yaitu membahas dari manfaat dari objek yang dilakukan yang diobservasi. Ya, manfaatnya dijelaskan secara detail di sini. Ya. Kemudian ada juga yang pembeda dari tag deskripsi dengan NHO. Kalau tag deskripsi itu sifatnya khusus. Khusus maksudnya apa? Yang dibahas itu misalkan bentuk fisiknya saja, rata-rata fisik. Ya, akarnya bentuknya seperti batang daun yang kelihatan itu. Tapi kalau yang tag LHO itu yang dibahas itu rinci atau bersifat universal. Maksudnya apa? Mulai dari cara penanaman, terus tumbuhnya, terus nanti berbuah seperti apa,
dan diteliti sampai nanti manfaatnya seperti apa itu diteliti semuanya, nggak cuma deskripsi fisik dari objek tersebut. Ya, jadi kalau kalian nanti yang ada ulangan kalau ditanya apa perbedaan teks deskripsi dan teks LAO, kalian harus bisa menjawab. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah kesimpulan dari seluruh informasi yang tadi disampaikan oleh seorang penulis. Untuk bagian ini, bagian kesimpulan itu sifatnya opsional. Maksudnya apa? Opsional itu kesimpulan tidak harus dicantumkan. Boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau kalian itu dalam mempelajari TKLO, kalian menyantumkan ini saja 1, 2, 3. Di sini nanti ada permasalahan, yaitu kalian menyimak suatu teks LHO, kemudian tugas kalian nanti adalah menganalisis ciri-ciri, tujuan, menemukan fakta hingga menganalisis struktur dari teks LHO tersebut. Ya, nanti kita diskusi, kemudian kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKS tersebut dan kita presentasikan bersama. Baik, semuanya berdiri, Mas, berdiri. Yang dapat angka nomor 1 berarti masuk nomor 1. Ayo berhitung dari sebelah sini. Pas, ya. Dan silakan kalian bergabung dengan kelompoknya, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, 5 belakang. Kita membentuk kelompok. Ya, silakan bergabung. Bukunya di bawah. Sudah baik ya, sudah terbentuk ini, sudah terbentuk kelompok. Baik, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, kira semuanya sudah terbentuk. Ya, ini saya bagikan lembar kerja siswa. Silakan nanti di dalamnya ada suatu teks laporan hasil observasi dibaca, kemudian pertanyaan yang ada di dalamnya dijawab, dikerjakan. Ya. Kemudian jangan lupa untuk kelompok ya membentuk tugasnya masing-masing, membentuk siapa yang ditunjuk menjadi sekretaris, presentator dan
teks LHO yang teridentifikasi, yaitu teks LHO tersebut berisi tentang teks yang mengandung fakta dan penyajiannya tidak mengandung opini. Yang ketiga, tujuan teks laporan hasil observasi dibuat memberikan informasi tentang hutan bakau. Yang keempat, fakta yang ditemukan dalam teks LHO. 1. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan murai sungai. Yang kedua, hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2. Yang kelima, struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum terdapat pada paragraf 1. Yang kedua, deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 dan 3. Yang ketiga, deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 4 dan 5. Itu adalah hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kelompok yang ingin menanggapi komentar dari kelompok. Ya, baik, kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo dari kelompok 4. Kami kurang setuju karena paragraf kelima masih masuk kesimpulan menurut kami. Silakan duduk. Ya, untuk kelompok 4 tadi ada perbedaan pendapat dengan kelompok 1 ya. Ternyata kelompok 4 tadi menyampaikan bahwa paragraf kelima, paragraf terakhir itu dia masuk kesimpulan. Padahal yang dipresentasi nggak ada ya, kesimpulannya nggak ada. Ya, ya benar ada atau tidak? Ada, yang benar ada. Yaitu pada paragraf terakhir itu dia memang menyimpulkan dari paragraf-paragraf sebelumnya, termasuk menyimpulkan tentang manfaat. Ya, demikian ya. Ya, mungkin ada yang ingin menanggapi? Ada tambahan tanggapan lain? Kalau tidak ada, baik lanjut kita ke kelompok berikutnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi. Saya perwakilan dari kelompok 3 menggunakan jawaban teks laporan hasil observasi. Jawaban 1. Nama objek observasi bukan baku. 2. Ciri-ciri teks LHO yang teridentifikasi. Ditulis berdasarkan fakta penyajian, teks ditulis dengan bahasa baku. Tujuan laporan hasil observasi dijawab. 1. Memberikan informasi benar. 4. Fakta yang ditemukan dalam teks. Hutan bakau ini termasuk untuk ekosistem pantai sebab terdapat di kawasan perbatasan laut dan darat. 5. Struktur teks laporan observasi. 1. Pernyataan umum terdapat pada paragraf 1. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 dan 3. 3. Deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 4. 4. Kesimpulan terdapat pada paragraf 5. Sekian jawaban yang saya sampaikan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Ada yang mau menanggapi silakan dari kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari dari kelompok kami setuju karena pembahasannya sudah benar dan mirip dengan diskusi kami. Baik. Ada yang kurang setuju kelompok dengan hasil diskusi kelompok 3? Alhamdulillah ya, berarti
yang disampaikan tadi sudah benar ya. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan dulu semuanya harus lakukan ya, harus gotong royong membantu temannya. Ya, untuk tugas kelompok itu seperti itu. Ya, semuanya harus kerjasama. Meskipun yang harus adalah bagian sekretaris. Ya, tuh. Kemudian untuk beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya, evaluasi tadi ada beberapa siswa yang maju mempresentasikan, yaitu dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan. Kemudian ada kekurangan ya, ada satu jawaban yang kaitannya struktur itu ada kesalahan dikit. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 4 itu sudah benar ya, kalau strukturnya nanti dipahami kembali. Kemudian untuk kelompok lain saya kira sudah bagus ya, dari satu kelompok yang masih saja kalian sudah bisa memahami. Baik, kita simpulkan untuk kesempatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah ciri-ciri tag LHO. Dari apa yang kita bahas tadi, tentunya kalian banyak tahu tentang ciri-ciri tag LHO ya. Apa saja tadi ciri-cirinya? Apa? Ya, itu bersifat objektif ya, karena mengunggah tentang fakta ya, itu salah satu ciri. Kemudian ada tujuan dari tag LHO tadi apa? Yang kalian tadi sampaikan hampir semuanya benar tadi ya, menambah informasi betul, kemudian menambah wawasan baru ya, untuk melihat mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang ada. Kemudian untuk fakta ya, fakta tadi juga bisa kalian temukan ya, meskipun tidak lengkap. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah bisa menemukan ada yang dapat 1, ada yang dapat 2 ya. Alhamdulillah, berarti kalian kalau sudah benar berarti sudah bisa membedakan antara fakta dan opini. Tadi sudah ya, kalau fakta itu benar-benar terjadi, kalau opini belum tentu kebenaran karena bersifat subjektif pendapat dari seseorang ya. Kemudian untuk strukturnya terdiri dari berapa tadi strukturnya? Ada 4. Yang pertama pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat, kesimpulan ya. Kira-kira untuk refleksi kita bersama-sama ya. Ini untuk materi tadi bisa dipahami? Alhamdulillah ya, bisa ya. Apakah tag LHO ini juga mempunyai nilai manfaat seperti tag-tag yang lain? Ya, ada manfaatnya ya. Kita tahu menambah wawasan tentang suatu hal ya, menambah wawasan kita. Kemudian kira-kira misalkan tadi kan tag LHO itu disusun harus observasi. Kira-kira bisa nggak tag LHO itu atau tag laporan observasi dilakukan tanpa melakukan pengamatan secara langsung? Tidak bisa ya. Karena apa? Karena kalau dilakukan tanpa pengamatan langsung itu bisa jadi bersifat subjektif ya, tidak mengandung fakta, malah imajinatif ya, malah jadi fiksi nanti. Itu juga nggak boleh. Kemudian untuk refleksi yang kedua ya, apakah tag LHO itu bisa menambah wawasan kita? Bisa ya. Manfaatnya apa? Dari tag LHO tadi menambah wawasan. Oke ya. Untuk tindak lanjut pada hari ini ya, tadi untuk pengayaannya ya, pengayaannya ada yang pengayaan, ada yang remedi tentunya ya. Kalau untuk kelompok yang tadi sudah saya evaluasi, terutama ada kesalahan baik itu struktur maupun yang lain, tolong nanti mengulang materi tentang ciri-ciri, tujuan maupun struktur tag laporan hasil laporan, dipahami kembali supaya lebih paham. Kemudian bagi yang sudah capaian tadi sudah benar, kita evaluasi sudah benar, kita persiapan nanti membaca buku ya, buku LKS ataupun buku penunjang lain, yaitu tentang materi menulis tag hasil observasi ya. Bisa dipahami ya?
Ya, alhamdulillah semuanya bisa. Baik, untuk menutup kegiatan pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.